perebutan peringkat ketiga dan tiket otomatis lolos ke Olimpiade 2024 di Paris sirna bagi timnas Indonesia setelah kalah dari timnas Irak U23. Lantas, kenapa Marcelino Ferdinand dijadikan kambing hitam dan diserang oleh netizen? Apakah itu tindakan yang fair? Kemudian apa yang menyebabkan penampilan Marcelino Ferdinand sedikit terlalu memaksakan? Kita bahas semuanya lengkap di sini dengan saya Widi Sasongko. Oke, baik. Teman-teman, seperti kita ketahui, peringkat ketiga adalah voucher yang kedua ya untuk kita bisa bermain di Olimpiade. Dan hal itu kita gagal mendapatkannya, dan pada akhirnya kita harus melalui babak playoff melawan calon kuat dari negara Afrika Barat, yaitu Guinea. Tetapi ketika pertandingan melawan Irak, di mana kita kalah 2-1, ada hal-hal yang diperhatikan dengan sangat tajam oleh netizen Indonesia. Salah satunya adalah penampilan dari Marcelino Ferdinand. Apakah hal itu pantas bagi supporter untuk bisa memberikan masukan dengan sangat keras? Karena itu juga menjadi sebuah trending topik di Twitter yang saya lihat dini hari tadi, di mana hashtag egois, hashtag Marcelino Ferdinand, hashtag AFC Cup 2024 ini begitu menggema. Banyak sekali kata-kata cacian, binatang-binatang pun disebut-sebut untuk menggambarkan bagaimana egoisnya seorang Marcelino Ferdinand. Ya, dari sisi psikologis, hal ini tentu saja tidak membantu sama sekali bagi Marcelino Ferdinand, di mana dia juga pasti merasa sudah berbuat yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik, tetapi tidak bisa menemukan hasil yang diinginkan. Tetapi pendapat lain juga akan bisa berpengaruh. Kenapa netizen melakukan itu? Karena demi menjaga kualitas dan juga gaya bermain Marcelino Ferdinand, bentuk-bentuk kritikan keras itu bisa juga diartikan sebagai bentuk rasa dukungan yang memang melibatkan kalimat-kalimat keras, dan itu biasa kita sebut dengan ugly truth, ya, kenyataan yang pahit, kenyataan yang kejujuran, hal-hal jujur yang harus disampaikan walaupun itu pahit. Tujuannya jelas untuk bisa memperbaiki ke depannya. Perdebatan 50-50 hal ini akan diserahkan langsung oleh Marcelino Ferdinand untuk bisa merespon hal itu. Apakah dia akan down? Apakah justru dia berterima kasih karena sudah diingatkan, dikritik, supaya dia bisa tampil lebih baik lagi dalam membela panji timnas Indonesia? Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada netizen Indonesia, sepak bola adalah pertandingan 11 pemain, di mana kerjasama dibalut dengan individu. Itulah yang membuat sepak bola ini disebut sebagai teamwork, kerjasama tim. Jadi apabila ada satu individu yang kalian sorot, kalian hujat, menurut saya itu tidak fair dan itu kurang membantu. Sampaikanlah teguran-teguran dengan kata-kata yang halus, tetapi benang merahnya ada. Ya, ini kembali lagi saya sampaikan kepada netizen, tolong jangan lakukan hal itu lagi. Kemudian, kenapa sih Marcelino Ferdinand tampil sedikit memaksakan diri? Dia adalah pemain muda yang selalu dipanggil di segala level di timnas kita. Mau U17 dia main, U19 dia main, U23 dia main, senior pun dia main. Pemain ini adalah salah satu tulang punggung dari timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Jadi ada alasan yang pasti, yaitu kualitas. Dan tadi malam kualitas itu tidak terlihat, justru yang ada adalah terkesan showboating, show off, egois. Memang harus diakui hal itu. Tetapi apa yang menyebabkan itu?
Yang pertama mungkin dari sosial media atau poster yang didesain oleh AFC, di mana dia dibandingkan dengan Jasim Ali. Sama-sama nomor punggung 7 yang ada di kesebelasan Irak, sama-sama star player, dan tajuknya adalah nomor punggung 7 manakah yang akan membawa tim nasional mereka untuk menang, memperebutkan peringkat ketiga dan lolos Olimpiade. Saya kira dari postingan tersebut Marcelino Ferdinand benar-benar ingin menunjukkan bahwa dialah nomor 7 yang ingin memberikan yang terbaik dan membawa Indonesia lolos ke Olimpiade dan mengalahkan Irak dan merebut peringkat ketiga. Kemudian yang kedua tentu saja adalah star syndrome, di mana Marcelino Ferdinand ini sudah sangat mendunia dan dia masih muda, butuh arahan-arahan dari senior, arahan-arahan dari keluarga, arahan-arahan bahkan dari pelatih sendiri ya. Bagaimana dia harusnya bisa bersikap dan bertindak secara baik di dalam maupun di luar lapangan. Nah, hal-hal inilah mungkin yang membebani Marcelino Ferdinand, bagaimana dia bermain kali ini sangat berbeda ketika kita melawan Australia, Jordania, Qatar, Korea Selatan maupun Uzbekistan. Terkesan memaksakan, terkesan ingin menunjukkan bahwa dialah sang nomor 7. Dunia sepak bola, dunia penuh gemerlap, dunia penuh glamor, dan tidak bisa dipungkiri bahwa star syndrome ini kadang juga bisa merugikan. Jadi pesan saya kepada Marcelino Ferdinand, tetaplah berjuang, tetaplah menjadi Marcelino Ferdinand yang kita ketahui bermain efektif, tiki taka, melakukan finishing yang luar biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Widi Sasongko undur diri. Semoga timnas Indonesia bisa mengatasi perlawanan Guinea, tim Afrika Barat.